Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Anggina Ritonga dari kelas 12 IPS Chicago. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan peristiwa yang sangat memilukan, yaitu tragedi Rumah Gedung. Tragedi Rumah Gedung adalah sebuah tragedi penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI Kopassus selama masa konflik Aceh tahun 1989 sampai 1998. Tragedi ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang dijadikan sebagai markas TNI. Rumah Gedung ini awalnya adalah rumah pelik bangsawan Aceh yang dibangun pada abad ke-18 sebagai tempat menyusun strategi perang melawan Belanda. Hingga saat itu sudah banyak keturunan pewaris rumah tersebut, hingga menjadi kamp konsentrasi militer sekaligus pos statis untuk pengawasan masyarakat bagi pasukan Kopassus ketika Aceh menyandang label Daerah Operasi Militer atau DOM pada 1989 sampai 1998, di mana rumah ini berada di Kampung Bili, Pemukiman Arun, Kecamatan Gelempang 3, Pidi, Aceh, yang berjarak hanya 100 meter dari Jalan Nasional Medan Banda Aceh. Misi dari para Kopassus ketika itu adalah memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang ingin memisahkan Aceh dari Indonesia, yang diburu mulai dari masyarakat sipil hingga masyarakat biasa tanpa status. Selama 1 dekade, Rumah Gedung menjadi pos untuk melakukan tindakan di luar perkemanusiaan seperti penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap rakyat Aceh atau yang diduga sebagai GAM. Untuk mengatasi bagaimana para korban disiksa, saya ingin menceritakan kisah seorang korban pada masa itu. Pasca Aceh adalah lembaga nirbala yang aktif mendampingi penyintas Rumah Gedung. Rashidah, salah satu di antara sejumlah penyintas yang menghadiri peresmian Tugu Rumah Gedung. Ia mengaku bukan anggota GAM. Ia masih gadis remaja saat ditangkap TNI pada suatu malam akhir tahun 1997 di rumahnya Jodmurung, Kecamatan Sakti, Pidi. Bersamanya turut ditangkap ibu dan kakak kandungnya. 3 perempuan sekeluarga itu lalu dibawa ke Rumah Gedung yang berjarak sekitar 20 km dari rumah mereka. Hingga kini Rashidah tidak pernah tahu alasan sekeluarganya dibawa ke sana. Waktu diambil, ia disebut keturunan PKI. Dia tidak pernah disebut GAM, karena kami memang tidak terlibat GAM. Jika bahasa Acehnya, ia berkata, "Watei cok kamu ipegah keturunan PKI, hana ipegah kamu GAM. Kamu memang hana kan GAM," tutur Rashidah. Di Rumah Gedung, Rashidah disiksa tanpa ditanya kesalahannya. Tentara menyetrum tubuhnya yang kurus. Dia juga menjadi korban pemerkosaan. Rashidah ditahan di kamar yang penuh dengan mayat. Dia dikeluarkan dari kamar itu ketika hendak diperiksa. Saat diperiksa, ia disetrum. Dan yang paling menyedihkan, kedua pentil payudaranya dipotong. Rashidah ditahan di Rumah Gedung selama 7 bulan. Ia dibebaskan pertengahan tahun 1998 dan menyusul kemudian kakaknya. Sementara sang ibu hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Ia berkata, "Ibu saya disiksa berat sekali, digantung kepala ke bawah. Saya sering bermimpi bahwa ibu saya berada di belakang Rumah Gedung. Jika bahasa Acehnya, ibu long sisa kok berat, digantung oleh uyup dan long sering melumpah bawa maklum dari dekat Rumah Gedung," ujarnya. Nah, kesimpulan dari cerita peristiwa yang saya sampaikan yaitu Rumah Gedung adalah sebuah rumah bekas tragedi penyiksaan dan pemberontakan pihak militer terhadap masyarakat Aceh. Tetapi rumah ini sudah dihapus dari pandangan mata setelah dibakar oleh massa pada 20 September tahun 1998 yang dulunya sempat menjadi rumah angker dan penuh misteri. Dan kisah ini akan dikenal sebagai kasus yang dianggap pelanggaran HAM berat yang masih berproses di tataran kertas lantaran sampai saat ini keadilan belum sampai kepada korban.
Nah, sekian dari cerita yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.